Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita lanjutkan Bible study kita dari bab yang kedua, bagian yang pertama dari buku The Prayer of Protection. Ya, kita doa perlindungan. Ya, kita hidup tanpa ketakutan di era yang penuh bahaya. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, rapture. Ya, iblis habis-habisan nih mau coba dunia semakin gelap gitu ya, kelam, menutupi bangsa-bangsa seperti dalam Yesaya 60 yang kita dengar minggu lalu atau Jumat lalu. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Ya, jadi ada kontras gitu, kontras. Nah, ini penting ya, karena saudara dan saya itu benar-benar dalam duduk ya, rest di in the secret place tuh ya, makanya gambarnya. Dan dalam naungan saya Praja Wali kan ya, secret place dari Tuhan Allah Maha Tinggi ya, El Elyon. Dan bermalam artinya kita tidur juga, kita di bawah naungan juga, di bawah bayangannya yang maha kuasa, El Shaddai. Berarti benar-benar ya, benar-benar super aman. Dan itu akan terlihat dengan jelas. Saudara, melalui apa yang kita pelajari juga, kita nggak mau anggap remeh atau take it for granted. Karena saudara bisa lihat hari-hari ini, bahkan pendeta-pendeta juga jatuh gitu. Orang-orang yang percayanya abu-abu jatuh juga. Nanti percaya, nanti dia lepas gitu karena nggak mendengar atau dengar yang lain. Nggak aman juga. Ya, ada orang yang saya ketemu maunya mati aja gitu, padahal udah terima kasih karunia katanya sebelumnya. Ada orang sakit, dia merasanya, oh ini dari Tuhan, akhirnya meninggal. Ya, ada orang juga gitu, ada kekurangan, dia pikir ini izin Tuhan, ini kasih karunia Tuhan. Itu salah paham semua, saudara. Ya pokoknya kalau bagi saya, kenapa kita nggak tembak matahari aja, kata Pastor Fred. Kalau meleset juga kena bulan, katanya. Artinya apa? Saya selalu katakan absolut mutlak. Kita pegang apa yang Tuhan katakan. Kalau dikurangin, ya bukan firman Tuhan lagi sebenarnya. Amin. Ya, jadi tadi ya, sekarang nih kita kan belajar prayer protection itu dari Mazmur 91. Nah, tadi kita udah dengar ya, El Elyon, El Shaddai, kita duduk dalam naungan. Nah, akan berkata kepada Tuhan. Jadi orang itu akan berkata. Nah, ini makanya judulnya dari bab ini adalah saya akan berkata. Sama-sama katakan, saya akan berkata. Ada orang bilang, ya saya percaya Pak, kenapa sih mesti katakan gitu. Ya nanti kita lihat juga, orang percaya ya berkata-kata. Karena pasti kita berkata soalnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadilah terang, maka terang jadi. Ulurkan tanganmu, maka orang lumpuh jadi nggak lumpuh lagi. Dan Yesus adalah firman. Karena itu kita belajar mendengar, dan Tuhan taruh firman itu dalam hati kita, meluap dalam mulut kita, perkataan yang hidup. Ya, jadi hidup kita tuh hasil apa yang kita katakan. Demikian keamanan, pengharapan, perlindungan, hidup long life dengan sehat, dalam pemeliharaannya yang sempurna. Sama-sama kan pemeliharaan yang sempurna. Udah aman. Jadi orang tuh, ada orang hidup soalnya dikit-dikit sial, dikit-dikit masalah, dikit-dikit persoalan. Orang ngadepin persoalan, dia juga persoalan. Dari masalah, dia masalah. Emangnya kita nggak mau ada masalah, Pak? Ya kita ada di dunia ini, tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada Yesus yang menjadi jalan, yang menjadi hikmat gitu. Nah itu
proteksi perlindungan yang sempurna yang kita alami. Ya, jadi berkata kepada Tuhan, kepada Yahweh, Allahnya Israel. Mana Matius ya. Nah, Mazmur ayat 2-nya tadi. Ya. Ini bab 2 ini ya adalah Mazmur 91 ayat 2. Berkata kepada Tuhan. Ya. Yahweh, tempat perlindunganku. Ya, jadi Macaseh, ya, tempat perlindungan. Itu kayak kalau rumah orang-orang Yahudi ada bawah tanah, itu bunker ya, ada bawah tanah. Perlindungan yang kecil. Ya, itu refuge gitu ya, Macaceh, refuge. Ya, serangan-serangan skala kecil dia terlindung. Dan kubu pertahanan, bukan hanya skala kecil, skala gede juga. Benteng tuh kalau kubu pertahanan. Matswood, ya. Elohim yang ku percaya. Jadi udah El Elyon, Maha Tinggi, Maha Kuasa, El Shaddai, Yahweh, YHWH, itu ya. Tuhan, Allahku, Elohim. Ya. Nanti di Mazmur bagian ayat 16 disebut Yesua, keselamatan. Saudara memiliki perlindungan yang menyeluruh gitu. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah udah. Nah ini karena kita percaya, kita berkata-kata. Pokoknya aman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, jadi jangan ada orang berkata, ya itu kan Sadrak Mesak Abednego dilindungi di dapur api. Ya kan saya bukan Sadrak Mesak Abednego, saya kan bukan Daniel, saya kan bukan Yusuf. Saudara, di dalam Yesus saudara memiliki roh iman yang sama. Karena kita percaya. Ya mereka aja di perjanjian lama bisa begitu gitu misalnya. Di perjanjian baru ada nggak Pak? Ya ada. Yohanes dimasukin kuali penggorengan minyak panas di Kolosium gitu, nggak mati dia. Seperti ada tertulis, aku percaya. Sama-sama katakan, saya percaya. Sebab itu saya berkata-kata. Mencipta, saudara. Tuhan taruh firman. Kita memiliki dengar. Ke hati kita menjadi imajinasi hati kita. Kita perkatakan. Maka katanya kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Ya ada firmannya lagi. Karena saya percaya saya berkata-kata. Ya saya percaya saya berkata-kata. Jadi saya akan berkata itu penting. Ya, apa yang kita katakan tuh menjadi kritikal. Menjadi hal persoalan hidup atau mati. Orang yang salah percaya itu dia bilang, Tuhan juga memberi masalah, mengizinkan masalah, penyakit, kecelakaan, wabah, bencana, tragedi. Ya dia tuh anaknya mati supaya rendah hati dia. Oh Tuhan lebih sayang. Omongan-omongan, ntar Tuhan memberi, ntar Tuhan ngambil gitu. Itu karena dia percaya begitu, saudara. Ya, tapi kan Pak ayatnya bilang begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya tuh ayatnya mencatat apa yang dikatakan Ayub. Tuhan memberi. Dan Tuhan mengambil, kata Ayub. Waktu dia dalam kesengsaraan. Karena dikerjain iblis gitu. Yang gak bisa bertentangan dengan Yesus datang supaya kamu beroleh hidup. Dan memberinya dengan segala kelimpahan. Ya terus yang ngambil siapa? Iblis yang mencuri, membunuh, pembinasa. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasa. Dia yang ngambil. Pakai apa ngambilnya? Ya seringkali pakai kepercayaan yang salah. Ya, beri penyakit. Jadi kayaknya Tuhan tuh pelin-pelan, ntar menyembuhkan. Ntar kasih penyakit, ntar mengizinkan penyakit. Bahkan jadi bias gitu. Ntar kasih hidup tadi. Kan Yesus datang supaya kita berhidup. Nanti kasih kematian. Wah,
atau di rumah duka biasanya, ya kan? Ya kita sedang ngantri, nanti waktu kita juga ya Tuhan yang tentukan. Itu udah ngomongan kayak kebenaran aja gitu. Tapi semua agama akan ngomong begitu. Kalau Tuhan kita, Yesus, dan kita percaya, memberi kita hidup, memberi kita roh yang menghidupkan, memberi kita ruah nafas hidup. Ya beda sekali. Memberikan kita, ya seperti kita lagi bicara Mazmur 91 ini, ayat 16. Dengan long life, I will satisfy you. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau. Akan kuperlihatkan Yesua. Makan dimudahkan lagi. Ya kan gak ada Pak yang kayak gitu. Ya karena gak ada yang percaya mungkin. Ya bagi saya begitu aja. Percaya kita berkata-kata. Perkatakan apa yang saudara ingin lihat. Amin. Ya, kita makan tuh. Apa yang kita pengen dikenyangkan oleh Tuhan. Tadi disatisfy. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang akan dikenyangkan oleh hasil mulutnya, hasil perkataannya. Tadi karena kita percaya kita berkata-kata. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Sampai dijelasin dari mulutnya, dari bibirnya. Apa yang kita makan? Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siap suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi buahnya itu adalah hasil gemaknya, perkataannya. Bisa hidup, bisa mati. Betapa tragisnya gitu. Kalau orang percaya ngomong yang mematikan. Bahkan bagi saya aneh dong. Kalau orang Kristus hidupnya kayak ditimpukin batu gitu, kayak hidup dirajam kata orang, kayak di penjara waktu dirajam. Dari sakit ke sakit, dari sengsara ke sengsara, dari gelap ke gelap, dari jalan buntu ke jalan buntu. Blangsak hidupnya pokoknya gitu, hancur-hancuran gitu. Padahal punya juru selamat, saudara. Ya gimana dong Pak, kan kenyataannya begitu. Kebenarannya apa? Ketika kita mulai berkatakan terang, kita terima terang. Di dalam terang kita melihat terang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu kebenaran. Dari iman kepada iman semakin besar, semakin kuat. Bahkan kasih karunia, damai sejahtera dilipat-lipat gandakan. Dalam apa? Dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Di Galatia dikatakan lidah anggota yang terkecil dari tubuh, tapi akan memegahkan perkara-perkara yang besar. Bisa mematikan juga tuh, karena kalau dibakar dari api neraka katanya. Perkataannya kematian. Jadi gimana kita? Kan kita perkatakan di bawah lidah kita kadang-kadang. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Aku berkata kepada Tuhan, tadi dikatakan, Tuhan, Kau tempat perlindunganku, bentengku, kubu pertahananku. Kalau ada orang serang, orang ngomong jahat, kita udah nggak tahu, orang benci sama di kantor, perusahaan. Ya saya dulu di pegawai negeri. Ya, orang kejar jabatan, disantet, diguna-guna gitu. Gak bisa kena kita, saudara. Saudara harus memiliki kepercayaan yang absolut mutlak. Gak bisa kena. Kenapa? Orang Yesus tempat perlindungan saya. Ya, Yesus tadi kubu pertahanan saya. Yang kupercayai, ya, artinya gini, sama-sama katakan, kupercayai. Karena kita percaya, kita berkata, wah bisa bahaya, bisa gini. Aman. Kenapa? Saya di dalam Yesus. Ya, Yesus tempat bernaung yang melindungi tuh. Makanya sayap tuh.
sayap Raja Wali. Yesus itu, jadi sayap Raja Wali itu sayap kasih karunia. Ya, ku percayai. Jangan ikutin anggapan-anggapan orang yang berdasarkan biasanya apa yang orang lain alami juga, terus dijadiin kebenaran, ajaran, tradisi turun-temurun yang mematikan gitu. Pokoknya kalau mematikan bukan Yesus udah gitu aja. Karena Yesus sudah jelas memberikan kepada kita roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, memerdekakan kita dari semua kematian. Pak, nanti kecewa kalau orang percaya kayak begitu. Nanti kalau nggak terjadinya sebaliknya nanti itu. Nah, karena keraguan-raguan itulah ya orang nggak mengalami akhirnya. Padahal Tuhan bilang gini. Ya, kita sering dengar ya. Kita rendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat tadi, di bawah perlindungannya. Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Ya kan lama, Pak. Kadang-kadang kita udah nggak sabar. Kadang-kadang kita udah rasanya udah khawatir banget. Nah, makanya Tuhan bilang ayat selanjutnya, lempar khawatirmu. Tuhan, saya khawatir Tuhan. Saya lempar deh. Saya lempar semua Tuhan. Bukan urusan saya lagi, urusanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Sebab aku yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah. Tuh nyatakan aja sama Tuhan. Ceritakan. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu pemeliharaan Tuhan itu. Keamanan itu. Tuhan berjalan di depan kita. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Kita dimanapun berada. Ya, kalau Tuhan ingatin ya kita ngomong aja. Tuhan Yesus, Engkau keperlindungan saya, kubu pertahanan saya, refuge dan fortress ya. Ya, tapi tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Jadi jangan jadikan Tuhan itu bahkan jadi dalang gitu, dalang kecelakaan. Jadi jauh nanti putus hubungan tuh. Oh, Tuhan tuh nggak peduli, Tuhan tuh lemah. Enggak, saudara. Memang ya, artinya kita menyadari gini. Oh, terus kita jadi sembarangan hidup. Nggak ada orang di dalam kasih karunia hidup sembarangan, nggak ada. Ya, kita semua ya tahu musuh malah menyerang, ya bodo amat gitu, ya cuekin aja, ya kita tahu aja gitu, cuman kita aman gitu aja posisi ya. Buktinya apa? Ibrani 13 ayat 5 bagian B, kita terus dengar bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ume itu, aku sekali-kali tidak akan, double negatif, tidak akan pernah mungkin membiarkan kau. Dan aku sekali-sekali sama ya Ume, tidak akan meninggalkan kau. Never leave you nor forsake you. Tidak akan forsake tuh, nggak akan dicuekin gitu. Biarin aja tuh, biar hidupnya terserah dia aja deh. Nggak akan, saudara. Ya. Ini dikutip dari Ulangan 31 ayat 8 sebenarnya. Sebab Tuhan, ya Tuhan Yahweh tadi ya, Ia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia yang beresin semua jalan. Tapi kan kita percaya. Kita berkatakan, Tuhan, terima kasih Kau berjalan di depan saya. Kau ratakan semua tuh, gunung-gunung, lembah-lembah ditutup semua, yang berkelok-kelok, yang belekuk-lekuk dilurusin semua. Dia sendiri akan menyertai tuh, Immanuel. Makanya dibilangin, aku tidak akan membiarkan kau, forsake you tuh, never, tidak akan meninggalkan, never leave you. Jadi 24 jam sehari, seminggu 7 hari, 24/7 tuh. Jadi selama-lamanya continue berkelanjutan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, gak pernah melupakan kita. Dan bilang ini, janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ini masalah waktu. Jadi sekarang kita tuh dapat secret ya. Kadang-kadang kita lihat, aduh kok raksasa ya, aduh kok bentengnya tebal ya. Kalau ini kan cerita tentang Israel masuk Kanaan. Jangan takut. Hatinya jangan patah hati. Jangan lemah hati. Injak aja, berjalan aja. Perkatakan aja. Ya ada, tadi Ibu Lili bilang ada pendeta, sampaikan juga. Ya anaknya kenapa-napa, ya ini Tuhan gitu. Ada, bayangin anak pendeta besar di Bandung. Anaknya harus mengalami apa tuh kalau schizofrenia gitu. Bayangin. Dan dia bilang seolah-olah ada Tuhan-Tuhannya gitu. Ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Enggak saudara, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah, kita ditakdirkan berkuasa dalam hidup. Reign in life. Coba aja, tes aja hidup saudara sekarang. Lihat sendiri. Saudara penuh di dalam kasih karunia. Apapun persoalan, solusinya lewat, jalan. Adapun masalah, solusinya ada, keluar. Jalan. Ada hikmat. Gak ada yang bisa mengalahkan kita sebenarnya. Ya, makanya, ya hari Minggu, Pastor kan sampaikan ya, imajinasi hati kita yang kita jaga. Nah itu yang kita perkatakan soalnya nantinya. Ya, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus di kayu salib. Yang gak pernah panggil Bapaknya itu Allahku, Allahku. Ya selalu Bapakku, Bapakku. Tapi di kayu salib, ya dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, dijadikan dosa. Tuhan gak bisa lihat dosa, memalingkan wajahnya. Supaya apa? Supaya kita setiap waktu dapat berkata, Bapakku, Bapakku. Betapa engkau tidak pernah meninggalkan aku. Betapa engkau mengasihi aku. Sudah terjadi pertukaran. Gitu yang kita perkatakan. Ya Bapakku, engkau tempat perlindunganku, gubuk pertahananku. Kalau lupa, ya pokoknya Tuhan aman aku. Ya, ada benteng dalam hidupku. Engkau, kalau benteng itu selalu melingkupi semua. Amin. Ya, jadi kita selalu perkatakan, mengapa engkau mengasihi aku? Ah, Tuhan meninggalkan. Enggak ada, Tuhan Yesus sudah ditinggalkan karena dosa. Tuhan Bapa nggak mau lihat lagi. Ya, makanya dikatakan juga kan tadi, duduk dalam shadow kan, dalam naungan yang maha kuasa itu bayangan itu kan nempel tuh. Itu bicara kedekatan. Ya, kita perkatakan, Bapa, engkau menyertai engkau. Aku menikmati kebaikan, menikmati berkat, menikmati perlindungan. Sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Kita perkatakan aja. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Di dalam Kristus. Udah tempat yang paling dekat sama Tuhan, udah gitu. Gak ada tempat lain. Ini bahasa hiperbola ya. Kita di dalam Kristus itu gak ada tempat yang lebih dekat dari itu dengan Tuhan. Karena di perjanjian lama ya, supaya kita buat pembanding aja. Musa aja, orang yang paling hebat aja, gak bisa lihat Tuhan, saudara. Keluaran 33 ayat 22-23. Apabila kemuliaanku lewat, kata Tuhan, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu. Di lekuk ya, antara gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, ditutupin gini, sampai aku lewat. Terus
2, 3. Kemudian aku akan menarik tanganku, kalau Tuhan udah lewat, ya, dan kau akan melihat belakangku, punggungnya doang, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Sementara saudara dan saya di perjanjian baru, saudara dibilang memandang kemuliaan Tuhan. Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Kalau udah diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Memberikan kepadamu apa? Kasih karunia. Wajahnya selalu tersenyum. Kita lihat face to face, kita nyanyi juga. Nah. Jadi di perjanjian lama selalu ada jarak. Di perjanjian baru kita disingkapkan. Mereka dituliskan di perjanjian baru tuh. Tadi kan bayangan gitu. Tapi kita diwahyukan, saudara. Kita cuma bilang amin Tuhan. Ya, kita nggak usah ragu tentang apapun juga, bahwa Tuhan bukan hanya sanggup, tapi Dia juga mau. Kedekatan, penyertaan, Dia perlindungan itu bicara segalanya. Roma 8 ayat 32. Iya, Tuhan ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya, beloved, anaknya sendiri. The best from heaven. Ya, yang termulia di surga. Satu-satunya, tunggal, anaknya yang tunggal. Ya, darling of heaven. Yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Menyerahkan gitu. Sebagai korban. Korban bakaran, korban penebusan. Ya. Habis-habisan di kayu salib. Pertukaran buat kita menjadi imam. Bagaimanakah mungkin, makanya pertanyaannya tuh pertanyaan retoris kan, bagaimana mungkin supaya saudara yakin Ia tidak akan mengaruniakan ya freely, itu cuma-cuma segala sesuatu, give us all things freely, cuma-cuma segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika Dia kasih Yesus segala sesuatu yang lain, ya satu paket gitu. Makanya dibilang bagaimana mungkin. Nah, kita belajar kan dengan kecerdasan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, gimana mungkin. Tapi kan Pak, kenyataannya masalahnya cuma masalah waktu tadi kan. Duduk aja menanti. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan sajap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya renungin, terus artinya apa tuh ya? Artinya Tuhan pelihara hidupnya. Sampai apa Tuhan? Sampai Tuhan menggenapi, meninggikan Dia pada waktunya. Siapa contohnya? Ya semua contohnya sama kan. Mau Abraham, tungguin Ishak. Mau Yusuf, akhirnya jadi raja Mesir. Mau siapa lagi? Kaleb, akhirnya masuk juga. Yosua masuk juga tanah Kanaan. Dimudahkan lagi, tetap sama kuat. Siapa? Sarah punya anak. Telat tapi Pak. Enggak telat. Siapa lagi? Semua memperoleh semua yang ayat ini katakan. Ketika apa? Ya pegang aja. Bagaimana mungkin Tuhan Engkau mengaruniakan kepada saya, misalnya apa? Anak atau keuangan atau kesehatan atau keluarga, anak-anak dari anak-anak yang Tuhan janji saya akan lihat semuanya baik. Bagaimana mungkin ya Tuhan ya? Tuhan tuh mencipta gampang kok, dengan firman tercipta langsung. Tuhan bilang, emangnya aku menahan-nahan? Enggak. Ya tapi kenapa lama ya? Nah ini misteri memang. 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari bagi Tuhan. Jadi artinya apa Pak Melki? Pada waktunya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya udah aminin aja. Amin. Ya ketika Dia udah putus di perjanjian, utus anaknya yang tunggal, yang dikasihi, itu Bapa tuh berlari kepada kita, memeluk, mencium. Ya,
berlari, memeluk, mencium seperti anak yang hilang kan? Dan mendudukan kita di sebelah kanan Allahnya, Bapa bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat aja Lukas 15 ayat 20 sampai 24 ya. Ini anak kan, anak yang hilang, minta warisan, udah harapin bapaknya mati aja kan, minta warisan, dikasih, dibagi sama bapaknya. Kakak yang sulung juga dapat tuh. Dia pergi ke tempat foya-foya, habis-habisin, hambur-hamburin sampai miskin, sampai terjadi kelaparan. Jadi melihara hidupnya cuman jaga babi. Udah hina banget deh kalau orang Yahudi jadi pemelihara atau menjaga di kandang babi, karena babi itu haram, nggak kosher. Ya, kemudian dia mikir gitu ya, waduh, di rumah bapakku nih pembantunya aja, maksudnya hamba-hambanya aja dapat makan. Aku di sini mau makan makanan babi aja nggak bisa. Udah double haram itu, double najis sudah. Udah babi makanannya lagi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah inilah yang kita harus terima. Ketika kita tahu kasihnya Bapa kita bersandar, minta dia kita bersandar di dadanya. Apa sih yang Tuhan tahan buat kita? Apa sih yang dia nggak berikan? Anaknya yang tunggal dia berikan kok. Makanya dia bilang masih jauh ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Favor nih. Ayahnya itu berlari. Ya, kalau itu digambarkan ya, dia pakai baju yang panjang itu kan, namanya juga orang Timur Tengah, diangkat gitu. Dia mempermalukan dirinya, dikatakan seperti itu. Berlari. Ya, mendapatkan anak yang bau ini, dipeluk, dirangkul kan? Diciumin anak yang bau babi ini. Artinya apa? Segitu kasihnya. Mungkin sulit kita mencernanya. Nggak mungkin. Nah, makanya itu tuh daging semua tuh yang bilang nggak mungkin, nggak bisa. Kamu menghina Tuhan. Tuhan tuh kudus, masa dia suruh ciumin anak nggak bener begini. Nah, kita Abah, Bapak, Dedi. Harusnya responnya kita tuh terima aja. Ya, nggak sempet tuh sampai dibilang ayat tuh berikutnya kan. Lalu anak itu berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Iya, Bapak juga tahu Tuhan mengenal kita sempurna, mengenal kekurangan, kesalahan kita, dosa kita secara sempurna. Tapi dia mengasihi kita sempurna. Buktinya dia belum sempat tuh bilang, dia kan udah rencana sebelumnya. Dia bilang aku berdosa terhadap Bapa, terhadap surga, jadikan aku dari seorang hamba aja. Dia nggak sempat ngomong itu, bapaknya udah potong di situ. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas. Tuh begitu, cepetan. Berarti dari sisi Tuhan nggak ada lambat-lambat. Bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, the best robe. Kita tahu jubah kebenaran. Kita udah terima, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu the best robe, saudara. Karena ketika saudara dan saya berkata, saya adalah kebenaran dalam Allah dalam Kristus, segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Itu induk dari segala berkat yang lain. Kalau saudara di situ mentok, ditipu sama iblis, kau nggak bisa, kamu orang berdosa. Minta ampun dulu. Waktu minta ampun 5 dosa misalnya yang dia ingat, dia lupa yang lain. Salah satu, salah semua lagi. Ya kan orang benar Pak diberkati. Iya, kapan benernya kalau begitu? Tapi kalau kita bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, darahnya yang melayakan kita. Itu jubah kebenaran. Jubah kebenaran hadiah. Makanya langsung dikasih. Pakaikanlah itu kepadanya. Berarti kita udah pakai, saudara. Ya, Tuhan melihat kita dengan jubah apa? Dengan jubah kebenaran. Kenakan cincin pada jarinya. Cincin bicara apa? Otoritas juga. Ya, kalau cincin dulu ada capnya tuh. Kalau bayar pakai cap aja gini. Cap punya bapaknya. Dan sepatu pada kakinya. Di perjanjian lama, jangan dekat-dekat, kudus tempatnya. Kasutmu buka Yosua, kasutmu buka Musa.
Yang ini kita dikasih sepatu, kita boleh masuk. Ya, anak tuh boleh masuk di rumah Bapak. Waduh, suatu yang luar biasa, udah aman. Terus orang belum bilang gini, sinis kan? Bapak baik. Tuh anak nanti keluar lagi tuh minta duit. Papa udah pesta apa ini, mana minta uangnya? Mau ngapain? Ya mau ke pelacur lagi gitu. Kan tuduhan, saudara. Karena ayat 23-nya Tuhan bilang ini, bukan hanya sekedar itu, dipulihkan semua dengan amazed gitu, bukan hanya jadi anak. 23 nih. Ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, gambaran Yesus yang disembelih. Sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara mau makan kasih karunia, mau makan lembu tambun yang Tuhan sediakan, firman Kristus, maka saudara akan bersukacita hidupnya. Nggak ada hidup yang belangsak, hidup yang putus asa, hidup yang gelap, hidup yang nelongso gitu. Apa tuh? Sabar sih sabar, tapi makan hati gitu. Nggak ada, saudara. Bersukacita. Kita kan bersukacita dengan Bapak yang bersukacita. Dulu kita pikir, wah, ada satu orang diselamatkan, malaikat-malaikat di sorga bersukacita. Malaikat-malaikat di sorga, iya bersukacita karena Bapak bersukacita, saudara. Buktinya ayat 24 ya. Sebab anakku yang ini yang telah mati menjadi hidup kembali. Saudara jangan balik, wah, dibohong-bohongin iblis. Ya kan? Iya, Bapak kasih hidup nanti. Bapak nggak kasih hidup, Bapak kasih celaka. Bapak kasih penyakit tadi. Nggak bisa, Tuhan. Ya, yang hilang didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Marilah bersukaria, ayat yang bawahnya juga, dengan aku. Bapak bersukacita, saudara. Melihat anaknya apa? Anaknya itu datang pulang, dipulihkan, anaknya senang, dia juga lebih senang lagi. Haleluya. Amin. Ya, jadi Bapak itu, Daddy itu mengasihi kita tuh dekat. Ya, lebih dekat. Di buku ini dibilang lebih dekat dari nafas diri kita. Ya, kita percaya, mungkin rasa-rasanya nggak kelihatan, nggak kerasa. Kita bukan perasaan, percaya. Ya, tidak khawatir, percaya firman Kristus. Ya, dan tetap bertindak berdasarkan firman Tuhan. Walaupun ada kekhawatiran, karena kita nggak lihat kan. Ya, mungkin kita bayangkan, lihat raksasa, Kaleb juga gimana ya? Ya kayak Yosua juga lihat tembok Yeriko yang tinggi gitu, gimana ya? Mungkin ada gitunya. Tapi percaya aja udah percaya aja, pasti ada jalan. Ya, kuatkan dan teguhkan hati, dia bilang. Maju lagi. Ya, saya nggak panjang lebarkan renungan kita dari Bible Study malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Saudara mau hidup berbahagia, saudara hidup dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, terima Yesus. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya duduk sekarang dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, bermalam di dalam naungan sayap bayangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya hanya perkatakan firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.